Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube saya, Faiza Nur Rahmah. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk pewara. Seperti video pada minggu-minggu sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Adapun subtopik pembahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Yang kedua, jenis-jenis pewara. Yang ketiga, susunan acara dan skenario acara, serta praktik pewara. Baiklah, rekan-rekan, kita masuk ke subtopik yang pertama mengenai pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Secara leksikal, pewara itu mengandung kata wara. Wara berarti berita. Jadi pewara secara sederhana dapat diartikan sebagai pembawa berita atau pembaca berita. Nah, kalau artian dari singkatan, pewara itu merupakan singkatan dari pembawa acara, disingkat menjadi pewara. Nah, kata pewara sudah sering kita temui atau sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita sangat mudah untuk mendefinisikan pewara atau pembawa acara itu. Secara sederhana, dapat kita simpulkan bahwa pewara itu merupakan orang yang membawakan atau memandu jalannya sebuah acara. Nah, tapi dalam kehidupan kita juga, kita sering mendengar orang-orang menggantikan kata pembawa acara menjadi protokol atau protokoler. Sebenarnya samakah istilah pewara dengan istilah protokol dan protokoler itu? Selanjutnya kita bahas. Nah, kata protokol itu secara leksikal berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan kola. Protos berarti pertama, kola berarti lemprokat. Nah, kalau kedua kata ini digabungkan, maka tidak akan menimbulkan arti apa-apa. Kita belum dapat memaknai kata ini. Jadi, pengertian ini berkembang, kemudian kata protokol maknanya berkembang menjadi 3. Yang pertama sebagai dokumen penyambutan tamu, yang kedua layanan publik dalam acara, dan yang ketiga tolak ukur menyelenggarakan acara. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa protokol itu bukanlah orang, tapi sejenis aturan-aturan yang mengikat dalam sebuah acara. Itu yang dinamakan protokol. Sama seperti protokol kesehatan. Nah, itu berarti aturan-aturan kesehatan yang harus kita laksanakan. Kalau protokol acara bukan pembawa acara, tapi aturan dalam acara tersebut. Kemudian kata protokol kita tambahkan R di belakangnya, menjadi protokoler. Nah, kalau sudah ditambahkan R, dia berubah makna. Protokoler itu bermakna semua orang yang mengatur kelangsungan acara. Karena protokol acara merupakan aturan yang mengikat sebuah acara, nah, yang mengatur aturan tersebut dinamakan sebagai protokoler. Jadi protokoler dapat dikatakan sebagai tulang punggung terselenggaranya sebuah acara. Yang mengatur semua acara itu adalah protokoler. Baik, di sini saya ilustrasikan secara sederhana juga. Ada 3 warna, warna kuning, warna biru muda, dan warna biru tua. Nah, warna kuning itu kita lambangkan dengan dokumen. Nah, dokumen seperti ini dapat kita artikan sebagai protokol karena dia bukan orang, tapi merupakan
aturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dia itu aturan dan bukan orang. Kemudian itu protokoler. Maaf ya, ini gambarnya kebalik antara puara dan protokoler. Nah, seharusnya gambar yang di biru tua itu berada di biru muda, dan yang di biru muda itu berada di biru tua ya. Nah, protokoler itu orangnya banyak, bisa orang banyak, maksudnya kan semua orang, jadi orangnya banyak. Nah, orang-orang tersebutlah mengatur kelangsungan acara gitu. Jadi ada bagian-bagiannya, nanti orang si A mengurus bagian ini, si B mengurus bagian ini, si C mengurus bagian ini. Jadi si A, B, C ini mereka bersatu, nah itu dinamakan, mereka semua itu dinamakan protokoler gitu. Kemudian istilah puara, puara itu merupakan bagian dari protokoler. Jadi puara, karena puara mengambil bagian juga di sebuah acara, dia yang memandu acara atau dia yang membacakan susunan acara nantinya, nah dia juga termasuk di dalam protokoler gitu. Baiklah, kita masuk ke subtopik selanjutnya mengenai jenis-jenis puara. Nah, jenis-jenis puara ada 3. Yang pertama puara resmi, yang kedua puara setengah resmi, yang ketiga puara hiburan. Puara singkatan dari pembawa acara, artinya jika puara resmi yang dibawakan adalah acara resmi. Contoh acara resmi itu bisa di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, kalau yang di dalam ruangan, contohnya upacara kita masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis puara. Jenis-jenis puara ada 3. Yang pertama puara resmi, yang kedua puara setengah resmi, dan yang ketiga puara hiburan. Karena puara singkatan dari pembawa acara, kalau puara resmi artinya pembawa acara resmi. Bentuk acara yang dibawakan adalah resmi gitu. Ada protokol yang mengaturnya. Acara resmi dapat berada di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Contohnya yang di dalam ruangan misalnya wisuda, dies natalis, dan sebagainya. Kalau yang di luar ruangan contohnya upacara. Nah, seorang puara resmi harus bersikap tegas, harus bersikap hikmat, harus bersikap tenang, dan biasanya sedikit kaku karena diatur oleh protokol-protokol karena acara harus berlangsung dengan hikmat, dengan tenang. Yang kedua, puara setengah resmi. Contoh acara setengah resmi itu syukuran, arisan, perayaan ulang tahun. Nah, kalau di acara ini, puara tidak bersikap kaku seperti acara resmi, tapi cenderung kekeluargaan gitu. Meskipun ada susunan-susunan acaranya nantinya, nah tapi puara tidak bersikap kaku, bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi di acara setengah resmi itu. Begitu juga dengan puara di acara hiburan. Nah, acara hiburan itu contohnya seperti pentas seni, penampilan tari, penampilan musik. Nah, pada acara seperti ini, puara dapat mengomentari apa yang terjadi di panggung. Nah, acaranya itu juga lebih bebas itu. Pembawa acara dapat bersikap lebih bebas dibanding acara resmi tadi. Oke, selanjutnya kita bahas atau subtopik yang ketiga, susunan acara dan skenario acara. Nah, kita jelaskan dulu mengenai pengertian susunan acara dan skenario acara. Susunan acara itu maksudnya adalah materi-materi acara yang mengisi suatu acara. Jadi, semua materi acara itu disebut susunan acara, mulai dari awal hingga akhir. Misalnya, dalam acara pembukaan seminar, kita mempunyai susunan acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua pelaksana. Yang ketiga, sambutan dekan. Di sini saya contohkan dekan FBS, dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian ada sambutan rektor UNP, sekaligus membuka acara secara resmi. Kemudian doa, dan diakhiri dengan penutup oleh pembawa acara. Nah, kalau pengertian skenario acara itu merupakan gambaran utuh dari aba-aba pelaksana acara yang dibacakan atau dibawakan pewara dari awal sampai akhir.
Nah, berarti susunan acara dan skenario acara ini merupakan sesuatu yang harus ada dari awal hingga akhir. Kalau susunan acara merupakan materi-materi acara saja, nah kalau skenario acara, dia berisikan gambaran utuh. Jadi setiap aba-aba pelaksananya itu dituliskan di skenario acara. Nah, ini merupakan contoh dari skenario acara pembukaan acara seminar. Nah, di sini kita bisa lihat 5 kolom. Kolom yang pertama, kolom nomor, yang kedua pukul, yang ketiga materi acara, yang keempat aba-aba pelaksana, dan yang kelima keterangan. Nah, yang dikatakan susunan acara adalah yang berada di kolom materi acara. Jadi pembukaan, laporan ketua panitia, sambutan dekan, sambutan rektor, doa, dan penutup itu termasuk ke dalam susunan acara. Selanjutnya ada aba-aba pelaksanaan. Jadi keseluruhan aba-aba pelaksanaan ini dinamakan skenario acara karena dia menggambarkan isi dari seluruh rangkaian acara. Nah, saat saat acara berlangsung, seorang pewara biasanya akan membacakan apa yang ada di aba-aba pelaksanaan. Ketika itu dibacakan, berarti dia telah memulai suatu bagian acara. Misalnya, saat pembukaan, pewara akan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, yang kami hormati, Dekan Fakultas Universitas Negeri Padang, serta sivitas akademik yang berbahagia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, acara pembukaan seminar Bahasa Indonesia bagi penutur asing dimulai. Misalnya, saat acara pembukaan, seorang pewara akan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, yang kami hormati, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, serta sivitas akademik yang berbahagia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, acara pembukaan seminar Bahasa Indonesia bagi penutur asing dimulai. Nah, ketika pewara mengatakan itu, artinya telah memasuki susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kemudian pewara akan melanjutkan dengan acara laporan ketua panitia dan mengatakan, mengawali acara laporan ketua panitia seminar Bahasa Indonesia bagi penutur asing kepada Ibu Dr. Randa Afnita dipersilakan. Nah, ketika pewara mengatakan tersebut, maka orang yang dipersilakan akan maju ke depan dan akan melaksanakan acara. Selanjutnya, pewara akan menyampaikan susunan yang ketiga, yaitu sambutan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, dan akan mengatakan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berikutnya sambutan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kepada Bapak Profesor Ermanto, dipersilakan. Nah, sama seperti laporan ketua pelaksana tadi, maka orang yang dipersilakan akan mengambil tempat di depan atau naik ke atas panggung. Kemudian acara yang paling penting yaitu sambutan Rektor Universitas Negeri Padang sekaligus membuka acara secara resmi. Maka pewara akan mengatakan, hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Negeri Padang. Sekaligus beliau berkenan membuka secara resmi seminar Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kepada Bapak Profesor Ganefri, dipersilakan. Nah, setelah itu akan memasuki susunan acara yang selanjutnya, yaitu doa. Pembacaan doa kepada Bapak Dr. Randos Abdurrahman, dipersilakan. Nah, yang terakhir, pewara akan menyampaikan susunan acara yang yaitu penutup. Nah, di penutup, pewara akan mengatakan, hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara pembukaan seminar Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara hari ini. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih cara penyampaian seorang pembawa acara saat melakukan atau saat memandu acara pembukaan seminar. Jadi, menurut saya, materi kita pada hari ini tidak terlalu sulit karena kita sudah sering menemukan pewara atau kita juga sudah sering menjadi pewara atau pembawa acara. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.